witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih sama-sama diberi kesehatan, diberikan semangat untuk melaksanakan ibadah salat Isya yang telah kita jalani tadi, dan nanti juga dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir berjamaah. Iklan sebentar ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, sebelum memulai kultum ini, kita hidup di zaman sosial media, ingin mengintro sebentar tentang apa yang terjadi viral kemarin ya, atau masih saat ini. Rendang Palembang itu ya. Heboh ya. Jadi kita bisa tahu betapa kekuatan sosial media itu, terlepas dari itu settingan atau bukan, tetapi isunya melebar kemana-mana ya. Ada yang setuju, ada yang tidak, sampai-sampai banyak tokoh termasuk pemerintah agar ya videonya dicabut ya. Ya, itu memang kekuatan sosial media. Sedikit saja framing itu bisa mengubah keadaan ya, bisa mengkondisikan stigma bahwa orang Palembang itu katanya rakus segala macam, padahal kita tahu bahwa kemarin itu masaknya itu sudah pas buka ya, jelang-jelang buka Pak ya. Jadi bagaimana mungkin itu mau masak 4 jam katanya rendang ya. Dan habis ya, ditinggal terus habis ya. Tapi memang begitulah. Kalau kita yang terutama karena kita memang hidup di zaman di mana handphone begitu erat dengan kita, sosial media, ibu-ibu dengan FB Pro itu ya, sudah buat postingan segala macam. Nah, ingin sedikit sebelum awal puasa Ramadan, ada juga yang viral sebenarnya, di mana ada imam sholat tarawih, ada imam sholat diserang ya oleh seseorang ya. Katanya imam itu bacaannya terlalu panjang ya. Tapi sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu. Karena yang menyerang itu adalah ODGJ ya, orang gila ya. Karena tidak mungkin ada yang maksudnya orang muslim yang manhajnya benar, yang isi hatinya memang untuk sholat, itu akan menyerang imam walaupun lama ya, walaupun baca imamnya mungkin lama. Karena di dalam agama kita itu ada istilah yang disebut dengan mufarraqah. Pernah dengarkan Bapak Ibu? Jadi mufarraqah itu, kalau seandainya imam itu tidak cocok di kita, misalnya kita melihat bahwa bacaan imam itu kacau, misalnya Al-Fatihahnya tidak betul, bisa mengacaukan arti, itu wajib bagi kita, boleh bagi kita untuk memisahkan diri, bukan dengan menyerang imam ya. Karena kalau dalam sejarah Islam itu yang menyerang imam itu siapa? Siapa yang membunuh Khalifah Umar ketika beliau sholat subuh, mengimami sholat subuh? Bukan orang dengan yang pemahaman Islamnya benar, orang Syiah. Dulu juga kita dengar bahwa menyerang Ustadz Syekh Ali Jaber juga ya, pernah kan? Katanya orang gila ya. Karena pasti yang menyerang imam itu adalah kalau tidak muslim yang gila, orang lain yang tidak senang dengan tokoh-tokoh Islam ya. Kemudian siapa yang menyerang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengimami sholat subuh juga sampai beliau meninggal? Itu adalah orang-orang yang pemahaman Islamnya keluar dari Islam, Khawarij. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan framing media. Jadi seolah-olah imam itu salah ya, padahal kejadiannya belum tentu seperti itu. Jadi kita harus melakukan cross check. Boleh-boleh saja imam itu baca panjang, karena memang ketika kita misalnya membaca bagaimana sejarah sholat tarawih itu pertama kali, Nabi SAW itu di dalam riwayat hadis sahih bahwa disebutkan bahwa beliau membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama. Di rakaat pertama ya habis surah Al-Baqarah, panjang kan? Kemudian beliau melanjutkan kepada surah
Surah An-Nisa ya, bukan Ali Imran, tetapi An-Nisa dulu. Nah ini sebagai dalil juga bahwa kalau kita membaca surah dalam sholat itu tidak berurutan, itu tidak apa-apa. Ini masih di rakaat pertama Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sahabat mengira bahwa akan ruku, tetapi dilanjutkan kepada apa namanya, surah selanjutnya, surah Ali Imran. Kemudian barulah beliau menghabiskan satu rakaat. Jadi bisa diperhatikan bahwa betapa panjangnya sholat beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memang harus lihat suatu kondisi juga Bapak Ibu ya. Karena sejarah kenapa ulama mengambil dalil boleh melakukan mufaroqah tadi, memisahkan diri dari imam, karena dalilnya adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Mu'az, dia mengimami sholat membaca surah Al-Baqarah. Tetapi salah satu jamaah sahabat juga pada waktu itu, beliau ada pekerjaan, ada yang keperluan lah, karena terlalu lama bacaannya kan. Mungkin juga Bapak Ibu misalnya sholat ada keperluan, misalnya maghrib atau isya, ada keperluan lain, terutama kalau dia karyawan misalnya ya, karena pasti akan dimarahi bosnya atau segala macam. Nah sahabat tadi ada keperluan, dia ingin menyiram ladangnya ya, jadi dia memisahkan diri dari sholat tadi. Nah kemudian Mu'az mengetahui ini, Mu'az mengatakan bahwa sahabat yang tadi yang meninggalkan itu adalah munafik, menyebut bahwa sahabat yang meninggalkan barisan sholat tadi, memisahkan diri tadi karena ada keperluan tadi, disebut oleh sahabat Mu'az radhiyallahu anhu bahwa munafik. Berita ini disampaikan oleh sahabat yang disebut munafik tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bahwa Mu'az mengimami sholat, kemudian membaca Al-Baqarah, kemudian karena saya ada keperluan, saya memisahkan diri. Maka kata Nabi, tidak apa-apa. Jadi kalau memang ada keperluan, misalnya mungkin saya membaca Al-Baqarah, kemudian Bapak Ibu memisahkan diri, itu tidak masalah kalau ada keperluan ya. Bahkan seperti yang dibilang sebelumnya tadi, kalau memang bacaan imamnya itu kacau menurut Bapak Ibu, Al-Fatihahnya terutama ya, maka itu sebenarnya wajib untuk memisahkan diri. Itu memang ada dalilnya. Kalau makruh misalnya, kalau bacaannya kurang pas tetapi tidak mengubah arti, itu tidak apa-apa. Bisa makruh, bisa mubah. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai framing media Bapak Ibu itu bisa membuat kita, terutama di bulan suci Ramadan ini, ikut menghakimi orang padahal kondisinya mungkin tidak seperti itu. Jadi berhati-hatilah dengan sosial media sekarang, karena pasti, hampir pasti. Semalam anak saya misalnya ikut malam di sini, lalu saya tanya apa kerjaannya, rupanya banyak main game juga, pindah tempat main game aja. Padahal sebenarnya kan inti dari kita untuk iktikaf terutama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaji, melakukan kajian-kajian, berzikir dan segala macam. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena mungkin akan banyak ada yang menghabiskan waktu di masjid. Ada sebuah hadis yang perlu ditekankan bahwa Nabi melarang jual beli di masjid ya. Karena sekarang ini kalau kita bertransaksi itu, transaksi online itu, kadang-kadang HP jamaah itu ada bunyi Shopee, segala macam, Tokopedia, segala macam itu ya. Sudah dekat sekali kan dengan kehidupan kita. Nah itu usahakan untuk jangan melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Kalau memang mewajibkan untuk kita ada keperluan bertransaksi, maka usahakanlah untuk melakukan transaksi itu di luar masjid. Karena ada hadis dari Imam Tirmizi dan Nasai bahwa Nabi melarang berjual beli perniagaan yang dilakukan di dalam masjid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekeliruan saya mohon maaf, dan juga semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan sampai kita bisa melakukan ibadah ini di penghujung akhir Ramadan ini, dan insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.